Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dilanjutkan bahasan soal UTS Fisika 2 Teknik Industri semester genap tahun akademik 2021-2022 untuk soal nomor 2. Soalnya seperti terlihat pada gambar berikut ini. Jadi ada 6 buah kapasitor C1, C2, C7, C8, C4, C5, masing-masing sebesar 6 mikrofarad disusun seperti pada gambar. Nah, pertanyaan yang pertama adalah berapa nilai kapasitas ekivalen dari susunan ke-6 kapasitor tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat dari susunan gambar ini, maka kapasitas kapasitor untuk C2, C8, dan C5 ini diserikan. Nah, sehingga nilai ekivalennya adalah 1/C285 sama dengan 1/C2 ditambah 1/C8 ditambah dengan 1/C5. Jadi kalau kita masukkan nilainya 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 jadi 3/6, maka C285, 3 dari kapasitor ini penggantinya adalah 6/3 atau 2 mikrofarad. Nah, kemudian berikutnya adalah bagian C7 ini diparalelkan dengan hasil ekivalen C2, 8, dan 5 yang sudah dihitung, sehingga nilai ekivalen pada bagian 4 kapasitor yang di sebelah kanan itu menjadi C7 ditambah dengan C285. Jadi sama dengan 6 mikrofarad ditambah dengan C285 yang sudah dihitung 2 mikrofarad menjadi 8 mikrofarad. Nah, kemudian terakhir adalah C1 yang diserikan dengan 4 kapasitor bagian kanan, kemudian diserikan lagi dengan C4. Maka CAB memenuhi persamaan 3 kapasitor yang disusun secara seri menjadi 1/CAB sama dengan 1/C1 ditambah 1/C7285 ditambah dengan 1/C4. Jadi kalau kita hitung 1/6 ditambah 1/8 ditambah 1/6 dijadikan satu penyebut per 24 menjadi 4 tambah 3 tambah 4. Jadi hasilnya adalah 24/11 mikrofarad. Nah, kalau dinyatakan dalam desimal menjadi 2,18 mikrofarad. Kemudian pertanyaan B adalah energi total yang tersimpan seluruh susunan kapasitor ini itu memenuhi persamaan EAB sama dengan setengah CAB total dikalikan VAB kuadrat, di mana potensial diberikan pada titik AB sebesar 22 volt. Nah, sehingga nilainya adalah setengah kali CAB 24/11 mikrofarad dikalikan 22 kuadrat. Nah, satuannya dalam mikrojoule. Kalau kita hitung hasilnya 528 mikrojoule atau 528 kali 10 pangkat minus 6 joule. Nah, kemudian pertanyaan C adalah berapa muatan yang tersimpan pada kapasitor C1. Nah, susunan dari gambar ini itu kalau kita nyatakan dalam susunan yang lain itu analogi dengan persamaan seperti ini ya. Jadi C285 diserikan, kemudian diparalelkan dengan C7, kemudian diserikan dengan C1 dan C4. Nah, ingat bahwa pada susunan seri itu muatannya sama besar karena saling menginduksi. Nah, sehingga dari muatan total pada seluruh kapasitor tadi bisa menggunakan persamaan Q total sama dengan C total kali VAB. Jadi kalau kita hitung 2,18 kali 22, jadi hasilnya adalah 48 kali 10 minus 6 mikrokolom. Nah, sehingga muatan pada C1 itu sama dengan C total kali VAB, ya, karena saling menginduksi untuk kapasitor yang disusun seri, maka hasilnya sama dengan 2,18 kali 10 minus 6 dikalikan 22 mikrokolom, hasilnya 48 mikrokolom atau 48 kali 10 minus 6 kolom.
Kemudian pertanyaan D adalah berapa energi yang tersimpan pada kapasitor 7. Kapasitor 7 adalah yang bagian bawah ini, gitu. Nah, sehingga kita hitung dulu potensial pada kapasitor 7 itu berapa. Itu sama dengan potensial total dari A sampai B dikurangi potensial pada C1 dikurangi potensial pada C4. Nah, V dari A sampai C ini itu sama dengan V dari D sampai B karena muatan kapasitasnya sama besar, itu sama dengan Q per C. Nah, jadi sama dengan 48 kali 10 4 minus 6 kolom dibagi dengan 6 kali 10 4 minus 6, ketemunya 8 volt. Nah, kemudian VCD itu sama dengan, VCD adalah dari C ke D sama dengan V pada C7, itu sama dengan 22 dikurangi 2 kali 8 volt, karena 8 volt adalah tegangan C1 dan tegangan pada C4, yang nilainya sama-sama 8 volt. Nah, sehingga VCD sama dengan 22 volt tegangan sumber titik AB dikurangi dengan 2 kali 8 volt, jadi sama dengan 6 volt. Nah, kalau VCD sudah dihitung sama dengan 6 volt, maka energi pada kapasitor yang nomor 7 itu sama dengan setengah C V kuadrat. Jadi setengah kali 6 kali 10 min 6 kali 6 kuadrat. Jadi ketemunya 108 mikrojoule. Nah, baik, itu adalah jawaban dari soal nomor 2. Nah, berikutnya akan dijelaskan untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu gambar rangkaiannya seperti ini. Jadi ada rangkaian A, B, C, D, E, F, A. Kemudian bagian EF itu ada saklar yang bisa menyambung dan memutus rangkaian. Kemudian masing-masing komponen ini sudah terlihat nilainya pada gambar ya. Jadi baterai 8 volt, hambatan dalam 1 ohm. Kemudian ini hambatan R 8 ohm. Kemudian yang di bawah baterai 6 volt, hambatan dalam 1 ohm. Kemudian bagian tengah ada 3 ohm hambatan. Kemudian di sebelah kiri ada hambatan 4 ohm. Nah, pertanyaan yang pertama adalah pada saat saklar terbuka, berapa daya pada hambatan 3 ohm? Nah, pada saat saklar ini terbuka, berarti bahwa arus hanya lewat pada bagian yang di sebelah kanan. Sehingga rangkaiannya menjadi satu loop saja, yaitu dari B, C, D, E, B. Karena saklar S-nya terbuka. Nah, jadi kalau kita terapkan hukum Kirchhoff yang kedua, itu berlaku bahwa 8I, kemudian sampai C ke D tidak ada apa-apa, ke kiri ketemu 1 ohm plus 1I, kemudian ketemu baterai kutub negatif minus 6, naik ke atas ketemu 3 ohm plus 3I, sampai titik B kembali sama dengan 0, sehingga kalau kita hitung nilai arusnya sama dengan setengah ampere. Nah, jadi daya pada hambatan yang di tengah 3 ohm itu sebesar I kuadrat R, setengah kuadrat dikalikan 3, jadi sama dengan 3/4 watt. Itu adalah jawaban nomor 3 bagian A. Nomor 3 bagian B adalah berapa daya pada hambatan 3 ohm, tetapi saat saklar S-nya ini tertutup sekarang. Jadi kalau saklar S ini tertutup, berarti di sebelah kiri ada loop, di sebelah kanan ada loop, jadi ada 2 loop. Dua-duanya searah dengan arah jarum jam karena polaritas baterainya seperti terlihat pada gambar. Nah, sehingga pada saat saklar S tertutup, itu berlaku rangkaian 2 loop, masing-masing persamaannya adalah sebagai berikut, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 4 kali I1, kemudian dikurangi dengan 3 kali I2, karena I2 arahnya ke atas, sedangkan I1 arahnya ke bawah. Nah, kemudian ketemu dengan baterainya kutub negatif minus 8, dibawa ke ruas kanan sama dengan 8. Maka persamaan loop kiri itu menjadi 8I1 min 3I2 sama dengan 8. Loop di sebelah kanan dari B, C, D, E ke B lagi, maka berlaku persamaan 8 ditambah 1 ditambah 3 kali I2, kemudian arus dari loop kiri arahnya ke bawah jadi minus 3I1,
kemudian baterainya dibawa ke ruas kanan sama dengan 6. Ini menjadi min 3I1 plus 12I2 sama dengan 6. Nah, dua persamaan ini akan kita eliminasi untuk nilai I2-nya. Jadi I2-nya disamakan, jadi persamaan 1 dikalikan 4, persamaan 2 dikalikan 1. Itu akan diperoleh persamaan sebagai berikut, 32I1 min 12I2 sama dengan 32. Kemudian persamaan 2 menjadi min 3I1 plus 12I2 sama dengan 6. Kalau kita jumlahkan, I2 ini akan habis, tereliminasi, maka tinggal 29I1 sama dengan 38, maka I1-nya sama dengan 38 per 29 ampere, atau sama dengan 1,34 ampere. Nah, sedangkan I2 itu sama dengan dari persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Kalau kita menggunakan persamaan 1 menjadi 8 kali I1, yaitu 1,34 dikurangi 8 dibagi dengan 3, ketemunya 0,9 ampere. Nah, sehingga arus yang lewat pada bagian tengah ini menjadi I1 dikurangi dengan I2, yaitu sama dengan 1,34 dikurangi 0,9 ampere, sama dengan 0,44 ampere. Nah, sehingga daya pada hambatan yang di tengah 3 ohm sebesar I kuadrat R 0,44 kuadrat, arus yang di tengah dikalikan hambatannya 3 ohm, ketemunya 1,32 watt. Nah, itu adalah jawaban bagian B. Sedangkan jawaban bagian C, pertanyaannya adalah berapa beda potensial antara titik A dengan titik E. Kita kembali ke gambar ini. Titik A adalah titik yang di sebelah kiri atas, titik E yang di tengah bawah. Jadi kita harus telusuri dari sini ke kanan, kemudian ke bawah. Nah, tapi saat saklar terbuka, maka pada bagian kiri tidak ada arus, yang berpengaruh hanya nilai baterainya saja. Nah, sehingga nilai beda potensial antara titik A sampai titik E adalah ini minus 8. Hambatan dalamnya tidak dialiri arus, jadi tidak memberikan kontribusi beda potensial. Kemudian di sebelah kanan BC itu 8 ohm, dikalikan arus I2, turun ke bawah, ditambah 1 ohm kali I2, kemudian dikurangi dengan nilai baterai, minus 8 karena kutub negatif sampai titik E. Sehingga hasilnya sebagai berikut, sama dengan minus 8 plus 8I plus 1I minus 6. Jadi ketemunya sama dengan minus 10 volt. Nah, ini saat saklar terbuka. Sedangkan saat saklarnya tertutup, itu menjadi 2 loop. Ya, kita lihat ini nyambung saklarnya. Berarti dari A ke B, ke C, ke D, ke E. Nah, ini di A sampai B ada arus I1. Sehingga nilai beda potensialnya menjadi sebagai berikut. VAE sama dengan minus 8 ditambah 1 kali I1 loop kiri, ditambah 8 kali I2 loop kanan, ditambah 1 kali I2 loop kanan, kemudian minus 6 dari polaritas baterai di kanan bawah, yaitu minus 6 kutub negatif. Jadi kalau kita hitung, ini satu persatu dimasukkan I1 1,34, kemudian I2-nya sama dengan 0,9, maka akan diperoleh hasil akhir VAE itu sama dengan minus 4,56 volt. Nah, itu adalah jawaban untuk bagian D, nomor 3. Nah, untuk jawaban nomor 4 dan nomor 5, itu akan kita lanjutkan dengan potongan video selanjutnya, yaitu pada bagian yang ketiga. Terima kasih, kita akan lanjut ke video yang ketiga. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.